Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 2 hari yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang jalan tengah Majjhima Patipada yang tidak lain adalah jalan mulia yang berfaktor 8 atau Arya Adangika Magga. Ya, jadi dari 8 faktor tersebut membentuk yang sebetulnya satu jalan. Jadi bukan 8 jalan tetapi satu jalan. Jadi ini ya juga harus dimengerti bahwa untuk mencapai nibbana karena mencapai kesucian jalannya cuma satu. Tidak ada jalan yang lain, yaitu jalan tersebut memiliki 8 faktor, yaitu maka disebut sebagai jalan mulia yang berfaktor 8. Maka secara praktek meditasi harus mengikuti, pertama adalah memurnikan moralitas, ya, hingga kita mencapai sila wisudi, ya, kemurnian dari moralitas. Nah, kemudian ditambah dengan pemahaman benar, ya, pandangan benar berkenaan dengan kama atau kama sakata sama didi. Maka 2 tersebut membentuk dasar, ya, atau jalan dasar, mula magga. Maka dari mula magga, setelah kita mendapatkan basic, ya, dasar yang murni katakanlah, maka kita masuk ke dalam langkah selanjutnya yang disebut Pubbabhaga Magga. Yang tidak lain adalah kita mulai masuk ke dalam pelaksanaan meditasi pandangan terang atau vipassana. Namun demikian kita juga harus memahami bahwa untuk melaksanakan, menjalankan vipassana ini kita juga memerlukan landasan konsentrasi, ya, sama samadhi. Kita harus mencapai yang disebut citta wisudi. Nah, itu yang dibedakan bagi mereka yang mengikuti atau memiliki kecenderungan untuk mengembangkan jhana, mereka disebut sebagai samathayanika yogi. Nah, maka mereka harus mengembangkan konsentrasi terlebih dahulu hingga mencapai jhana atau appana samadhi. Ya, kalau appana samadhi tidak bisa tercapai, paling tidak mereka harus bisa mencapai kemurnian dalam konsentrasi dengan mencapai upacara samadhi atau konsentrasi akses. Namun demikian bagi Vipassanayanika atau Suddha Vipassanayanika yogi, mereka tidak mengembangkan konsentrasi secara khusus hingga mencapai jana-jana semacam itu, ya, ataupun upacara samadhi. Namun demikian mereka langsung mengembangkan konsentrasi bersamaan dengan pengamatan dari objek, yaitu nama dan rupa. Nah, ketika dia mengembangkan pengamatannya terhadap nama dan rupa, maka mereka harus mengembangkan pengamatan tersebut, ya, dengan berkesinambungan, dengan terus-menerus berkesinambungan tanpa terputus pada objek nama dan rupa tadi. Dengan mengembangkan konsentrasi secara langsung demikian, maka ia akan akhirnya mencapai pada suatu tingkat konsentrasi di mana dia juga mampu untuk menekan 5 rintangan batin. Ya, 5 niwarana tadi, panca niwarana.
Nah, itu yang disebut sebagai Vipassana Khanika Samadhi. Konsentrasi ini konsentrasi yang sebetulnya berbeda dari upacara samadhi ataupun tentunya apana samadhi. Namun demikian, karena Vipassana Khanika Samadhi ini juga memiliki kemampuan untuk menekan 5 rintangan batin tadi, maka dia dikatakan memiliki kekuatan, kemampuan yang setara dengan upacara samadhi. Ya. Nah, maka dikatakan demikian. Bahkan di dalam kitab ulasan disebutkan, ya, yogi yang gigih sebetulnya mengembangkan Khanika Samadhi ini, maka karena konsentrasi atau pikirannya terhadap pengamatan nama dan rupa tadi menjadi tidak goyah. Ya. Dan dikatakan dalam kondisi saat itu dikatakan dia berada di dalam, ya, seperti di dalam pencapaian apana atau absorpsi. Jadi meskipun sudah Vipassana Yanika yang mengembangkan konsentrasi secara langsung dengan pengamatan nama dan rupa tadi, kalau yogi tersebut mengembangkannya dengan gigih di setiap kemunculan dan kelenyapan dari nama dan rupa tadi, di setiap tindakan aktivitas yang kita lakukan, baik kita sedang duduk meditasi, berjalan, ataupun di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, ya, maka konsentrasi yang dikembangkan tersebut akan mencapai suatu konsentrasi yang setara dengan upacara samadhi. Bahkan yogi tersebut dikatakan berada seperti di dalam jana, di dalam apana. Ya. Nah, hanya dengan tercapainya cita wisudi, ya, tercapainya kemurnian dari pikiran tadi dengan mengembangkan pengamatan dari nama dan rupa tadi, ya. Nah, maka ketika melanjutkan vipassana ini, maka dia harus menerapkan yang disebut jalan mulia yang berfaktor 8 tadi. Ya, jadi kemurnian dari sila sendiri sebetulnya merupakan bukan bagian dari jalan mulia berfaktor 8. Ya, kemurnian dari konsentrasi itu sendiri juga sebetulnya bagian dari jalan mulia yang berfaktor 8. Dan ketika mengembangkan vipassananya, akhirnya dia bisa mencapai didik wisudi. Ya, kemurnian pandangan, katakan demikian. Nah, itu adalah tingkat pertama yang biasa disebut sebagai vipassana nyana, di mana yogi dapat mengenali, mendapatkan pengetahuan tentang pembedaan antara nama dan rupa, mengetahui karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, dan sebab dekatnya. Ya, itu disebut didik wisudi, merupakan bagian vipassana nyana, disebut vipassana nyana yang pertama. Meskipun sebetulnya di dalam seperti di Abhidhamma Sanggaha, ya, pembedaan nama dan rupa, pengetahuan tentang pembedaan nama dan rupa disebut sebagai belum termasuk di dalam vipassana nyana sebetulnya. Karena pengetahuan itu diperoleh sebetulnya karena kekuatan dari konsentrasi kita. Demikian pula pacaya parigahanyana, ya, pengetahuan tentang sebab dan akibat, itu juga diperoleh karena sebetulnya kekuatan dari konsentrasi kita. Ya. Jadi kadang-kadang dua vipassana nyana ini tidak disebutkan atau tidak termasuk di dalam penggolongan sebagai pengetahuan vipassana. Ya, pengetahuan vipassana yang sesungguhnya diperoleh ketika seseorang
yogi, ya, mencapai pengetahuan, pemahaman komprehensif tentang anicca, dukkha, dan anatta. Ya. Namun demikian secara keseluruhan, karena pembedaan nama dan rupa dan lain sebagainya itu hanya dapat diperoleh dengan pengembangan vipassana, ya meditasi vipassana, maka juga sering dimasukkan di dalam pengetahuan-pengetahuan vipassana. Ya. Nah, pengetahuan-pengetahuan vipassana itu sendiri adalah juga merupakan bagian dari jalan mulia yang berfaktor 8, di mana kita mendapatkan disebut samadhi tadi. Ya, jadi kita mengembangkan jalan mulia yang berfaktor 8, ya, dan ketika mengembangkan di dalam bervipassana, maka moralitas kita juga akan menjadi semakin murni. Konsentrasi kita, ya, kelompok konsentrasi, 3 faktor dari kelompok konsentrasi kita ini juga menjadi semakin memiliki kekuatan dalam penembusan, dan kebijaksanaan, kelompok kebijaksanaan sama didik dan sama sangkapa ini merupakan 2 faktor yang menyebabkan kita memahami pengetahuan-pengetahuan tentang, ya, nama dan rupa ini. Ya, hingga pada akhirnya pada penembusan kesucian atau pencapaian nibbana tadi. Nah, setelah Buddha membabarkan tentang jalan yang berfaktor 8 ini, maka di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha kemudian menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Ya. Jadi Buddha mengatakan satu persatu, menjelaskan satu persatu tentang 4 kebenaran mulia. Idang kopana bhikkhave, ya, dukang arya sacang. Yang pertama demikian. Ya, jati pi duka, jara pi duka, maranam pi dukang, ya, soka paridewa duka domana supayasa. Ya, kemudian apiyehi sampayoko duko, piyehi wipayoko duko, ya, yang bicang nalabadi, ya, tampi dukang. Kemudian terakhir sangkitina, ya, pansu padana kanda duka. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta yang juga kita ketemukan sebetulnya di dalam Vinaya Pitaka bagian Mahawagga, ada sedikit perbedaan penyebutan tentang definisi dari dukkha sacca tadi. Ya, kalau kita temukan di Dhammacakkappavattana Sutta hanya disebutkan jati pi dukkha, jara pi dukkha, kemudian biadipi dukkha, biadipi dukho, gitu. Ya, maranampi dukang, kemudian soka paridewa dan lain sebagainya itu tidak ada. Kemudian langsung kepada apiyehi sampayoko duku, piyehi wipayoko duku dan selanjutnya. Tetapi di dalam Abhidhamma, ya, ataupun di dalam beberapa sutta yang lain tidak tertulis demikian. Yang membedakan di situ terutama biadipi duko. Biadi adalah penyakit, itu tidak ada. Jadi di situ ada perbedaan yang menurut, ya, analisis dari Mahasisha Sayadaw, bahwa hal tersebut muncul setelah adanya kitab tafsiran. Jadi mulai menuliskan kok ada perbedaan di situ. Tetapi di kitab ulasan ada kata tidak disinggung sama sekali. Maka Mahasisha Sayadaw berpendapat bahwa pada masa-masa awal tidak ada perbedaan. Tetapi setelah lebih dari 1000 tahun tentunya, karena ada kata yang dituliskan oleh Bhante Buddhaghosa adalah hampir sekitar 1000 tahun setelah parinibbana Buddha. Nah, sub komentar mungkin muncul
sekitar mungkin 700 atau 800 tahun yang lalu. Nah, di situ kemudian muncul perbedaan. Sehingga di dalam Konsili Buddhis yang ke-6 di Yangon, ya perbedaan tersebut diketahui dan meskipun hanya ditulis sebagai diberikan tambahan catatan saja sebetulnya di dalam tanda kurung demikian bahwa ada perbedaan. Namun demikian diyakini sebetulnya tentunya Buddha mengajarkan ya tentunya konsisten dari awal sampai akhir adalah konsisten. Yang tidak konsisten adalah para biku yang menghafal ini. Mereka yang menghafalannya winaya ya mungkin tidak memiliki kemampuan analisis demikian tentang sutta, ya, sehingga tidak bisa membandingkan antara sutta ini dan sutta itu dan lain sebagainya, sehingga bisa terjadi perbedaan. Ya, jadi ada yang demikian, sehingga secara utuh diyakini bahwa sebetulnya idang kopana bikawe dukang arya sacang, isinya jati pi duka, jara pi duka, maranam pi dukang. Kemudian soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa. Kemudian yam picang nalabadi, tampi dukang. Kemudian sangkitina pancupadana ganda duka. Jadi total di situ disebutkan sebetulnya ada 12 hal. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ, Arya Saca, kenapa disebut sebagai Arya Saca? Ya, kebenaran mulia atau kebenaran suci atau kebenaran mulia. Maka ada 4 penjelasan. Ya, disebut Arya Saca karena ya kebenaran tersebut ya ditembus oleh yang Arya, yang mulia. Maka dia disebut sebagai Arya Saca. Dikatakan demikian. Mereka yang belum mencapai tingkat kesucian, ya tidak bisa menembus. Kita yang masih Buddhu Jana, kita belum menembus Arya Saca, belum menembus kebenaran mulia tadi. Maka pengetahuan tentang kebenaran mulianya ini adalah masih berdasarkan ya literatur, mendengar, demikian. Tetapi Arya, seorang mulia, ia benar-benar telah menembus kebenaran mulia tadi. Maka disebut sebagai Arya Saca. Ya. Nah, kemudian yang kedua dijelaskan kenapa disebut sebagai Arya Saca? Karena dia merupakan kebenaran dari yang Arya. Nah, di situ disebut kebenaran dari yang Arya. Yang Arya di situ adalah yang dimaksudkan di situ adalah Buddha. Jadi kebenaran itu adalah kebenaran dari yang ditemukan oleh Buddha, kemudian dibabarkan, diungkapkan kepada dunia untuk pertama kalinya juga oleh Buddha. Maka dikatakan kenapa disebut Arya Saca? Karena dia merupakan kebenaran dari yang Arya. Jadi yang pertama adalah kebenaran yang ditembus oleh yang Arya. Yang kedua adalah kebenaran dari yang Arya. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa disebut sebagai Arya Saca? Karena kebenaran tersebut dapat membuat seseorang menjadi mulia, menjadi Arya. Ya. Jadi kalau kita menjalankan vipassana, kemudian mencapai Sotapati Magga di situ, yang pertama kali, maka di situ kita akan melihat, mengalami sendiri tentang kebenaran mulia tadi, dan itu disebut di situ adalah kita mencapai atau menjadi seorang Arya. Ya, maka itulah dikatakan kenapa disebut sebagai Arya Saca. Ya, karena kebenaran itu ya
ya akan membuat seseorang menjadi Arya. Ya, jadi itu adalah definisi yang ketiga. Definisi yang keempat adalah kenapa disebut sebagai Arya Satsa? Karena dia benar kebenaran, secara mudah demikian. Ya, dia disebut Arya Satsa karena dia benar kebenaran. Jadi tidak menipu. Kita dapat mengandalkannya, kita dapat bergantung padanya, percaya pada dia bahwa ini adalah kebenaran, bahwa benar dia adalah kebenaran. Jadi itu disebut sebagai Arya Satsa. Jadi di dalam kitab ulasan jelaskan tentang mengapa disebut sebagai Arya Satsa adalah demikian. Nah, masuk kepada tadi, ya kebenaran mulia yang pertama adalah kebenaran tentang dukkha. Sering secara singkat ya kita mengatakan sebagai dukkha satsa. Ya. Kebenaran yang pertama adalah dukkha satsa, kebenaran tentang dukkha. Nah, maka di situ disebutkan ada 12 hal, ya. Mulai dari jati sampai pancu padana kanda dukkha. Jati adalah kelahiran. Maka dikatakan dan menurut Buddhisme kelahiran adalah dukkha. Pada umumnya di dunia ini kelahiran adalah suka kali ya. Semua orang bergembira merayakan hari ulang tahun dan segala macam karena ada kelahiran. Ya. Tetapi menurut Buddhisme kelahiran adalah dukkha, adalah penderitaan. Ya, mungkin munculnya itu sendiri bukan suatu dukkha, tetapi karena kelahiran tersebut, maka ia menjadi dasar dari penderitaan-penderitaan yang lain sepanjang kita hidup ini. Ya, yang disebutkan nanti mungkin ada karena usia tua, mati dan lain sebagainya itu. Karena ada kelahiran. Kalau kita tidak lahir, tidak ada usia tua, sakit, mati, ya tidak ada. Maka jati di situ disebut sebagai dukkha. Ya. Nah, pemahaman tentang kelahiran itu sendiri, kapan kita disebut sebagai lahir? Secara Buddhisme bukan ketika kita keluar dari kandungan seorang ibu, tetapi ketika munculnya yang disebut patisandi winyana, ya kesadaran kelahiran kembali. Ketika kesadaran kelahiran kembali itu muncul, maka itu adalah jati. Ada kelahiran ada di situ. Kita sudah lahir di situ. Apakah terdeteksi dengan alat modern kedokteran sekarang? Saya tidak tahu, mungkin belum kemungkinan. Ya. Nah, tetapi menurut Buddhisme adalah demikian. Jadi kelahiran itu sendiri mulai dari patisandi winyana. Jadi dari adanya kehidupan yang lampau, yang terakhir kali adalah yang disebut suti cita, kesadaran kematian. Maka ketika kesadaran kematian ini muncul dan lenyap, maka seseorang itu mati. Nah, tetapi tidak ada jeda di situ, tidak ada disebut antara bawa yang sering dikatakan, tidak ada demikian. Tetapi dia akan langsung muncul yang disebut patisandi winyana. Dan pasti ada sesuatu dasar atau substansi yang menopangnya, demikian dikatakan demikian. Meskipun lagi-lagi secara Buddhisme sebetulnya bahwa yang pertama kali muncul ketika patisandi winyana itu muncul juga pada saat yang bersamaan muncul juga materi yang berfungsi sebagai landasan dari kesadaran itu sendiri. Karena kesadaran ketika muncul tidak bisa muncul tanpa landasan. Ya,
Nah, landasan itu berupa materi atau rupa. Dan materi atau rupa itu muncul dari mana? Dari kama kita. Maka dia disebut sebagai kama jarupa. Jadi dia muncul karena kekuatan dari kama kita. Jadi apakah itu yang disebut sebagai sperma dan ovum? Saya tidak tahu. Tetapi di dalam sutta, di dalam Samyutta Nikaya disebutkan bahwa karena kekuatan kama itu dia muncul, ya, kama jarupa itu muncul bersama dengan patisandi cita. Itu diumpamakan, dinyatakan sebagai suatu materi yang besarnya seperti minyak yang ada di ujung rambut. Jadi dia muncul karena kekuatan kama. Ya, mungkin itu berada di antara persatuan antara sperma dan ovum, kemungkinan demikian. Saya tidak tahu. Nah, demikian. Nah, maka kelahiran tersebut tentunya berbeda-beda. Kita sebagai manusia atau beberapa jenis binatang, kita kelahiran tersebut adalah berada di dalam kandungan, di dalam rahim seorang ibu. Itu pun juga dibagi dua. Kita disebut sebagai jala buja, ya, maka di dalam kandungan demikian. Kita bebas istilahnya, berada di dalam kandungan menjadi besar di situ. Dan satu lagi adalah telur, dalam telur disebut andaja. Jadi dalam telur, hingga telur itu mencapai kematangan baru keluar. Masih dalam bentuk telur dulu, kemudian ditetaskan demikian. Jadi itu adalah yang dari kandungan untuk Gabhaseyaka ada dua, jala buja dan andaja. Kemudian ia yang membutuhkan materi kelembapan untuk kelahirannya. Ya. Nah, dia disebut sebagai sang sedaja. Pada umumnya adalah makhluk-makhluk yang rendah seperti jentik-jentik nyamuk dan lain sebagainya demikian. Dan satu lagi adalah ia yang terlahir secara spontan, disebut opapatika. Ya, beberapa makhluk banyak sebetulnya seperti dewa, ya Brahma, kemudian makhluk-makhluk di neraka demikian. Ya, Peta, Asura, mereka adalah lahir secara upapatika. Ya. Dewa yang kelas rendah, ada jenis dewa yang kelas rendah, ada yang terlahir dalam kandungan disebut demikian. Jadi itu adalah 4 cara kelahiran demikian. Ya. Nah, itu yang mendasari penderitaan selanjutnya selama kita hidup. Maka jati dikatakan sebagai duka. Ya. Jati, jara, ya, usia tua tentunya sebagai suatu duka. Nyata kita bisa melihat kita usia tua, usia kita bertambah semakin tua, kita menjadi semakin mudah sakit, jalan juga makin sulit, demikian kan. Penglihatan kita juga makin kabur, gitu. Yang punya rambutnya makin putih, gigi kita rontok, gitu. Semuanya. Kita tidak bisa menghindarkan itu di situ. Mau dioperasi plastik pun juga, ya tetap aja ditarik lagi, akhirnya repot, kurut peot juga, tidak bisa dihindarkan juga. Ya. Jadi jarak biadi yang tidak dituliskan di dalam sutta yang lain, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta disebutkan ini, tentunya dia juga merupakan penderitaan. Sakit adalah penderitaan, jelas. Ya, apapun jenis penyakit adalah penderitaan. Ya, tidak perlu yang sakit yang parah, sakit yang ringan pun juga kita sudah menderita. Ya, marana jelas. Marana, kematian adalah penderitaan. Ya. Ketika ada keluarga kita yang meninggal atau sahabat dekat kita yang meninggal, kita ikut merasa menderita juga.
Ini adalah penderitaan. Ya, soka adalah kesedihan, sedih. Dia adalah merupakan bentuk jadi penderitaan juga. Paridewa adalah ratap tangis. Ya. Kemudian ada duka. Duka di situ adalah secara fisik, duka secara fisik, penderitaan secara fisik. Ya, adalah duka juga. Ya, kemudian domanasa adalah bentuk penderitaan, bentuk duka, tetapi secara mental. Ya, jadi tidak berkaitan dengan fisik tubuh kita ini, kita juga mengalami penderitaan. Ya, misalnya harta kekayaan kita hilang, misalnya barang kita hilang, kita menjadi menderita, maka dikatakan sebagai duka cita, domanasa. Ya. Upayasa adalah putus asa, keputusasaan. Ya. Nah, maka dibedakan di dalam kitab ulasan disebutkan suatu contoh untuk membedakan antara sedih, soka, paridewa dan upayasa. Ya, soka adalah kesedihan, adalah seperti kalau seseorang memasak, kita menuangkan minyak di dalam wajan kita, kemudian dengan kita nyalakan apinya, api yang sedang, demikian ketika mulai memasak di situ ya ada hangatnya, ada panasnya di situ. Itu ada seperti soka. Paridewa adalah ratap tangis. Ini adalah bentuk rupa sebetulnya. Ya, seperti kalau kemudian kita nyalakan dengan api yang besar, nah maka minyak tadi menjadi bergejolak demikian kan, bergolak demikian. Itu adalah seperti ya paridewa. Kemudian upayasa seperti kalau kemudian kita teruskan dengan api yang besar tadi, maka akhirnya minyak tadi akan bergolak dengan lebih kuat, akhirnya sampai minyaknya tuh kering demikian. Jadi seseorang yang mencapai upayasa di sini, dia mungkin sudah tidak bisa menangis lagi karena kesedihan. Mungkin orang masih mulai akan menangis. Upayasa, paridewa, dia mulai menangis, meraung-raung demikian. Tapi upayasa dia sudah tidak bisa menangis, sudah tidak keluar air mata lagi. Ya, karena kesedihannya yang sangat mendalam. Ya. Jadi itu adalah bentuk duka. Apiyehi sampayoko duko. Ya. Sampayoko adalah kita berhubungan, berasosiasi berhubungan apiyehi dengan yang tidak kita sukai. Ya duka tentunya. Kita berhubungan dengan orang lain yang kita tidak sukai, ya kita duka. Bukan hanya dengan orang, dengan barang-barang yang kita miliki misalnya yang kita tidak sukai, kita harus berhadapan dengan itu terus-menerus. Itu juga suatu duka. Piyehi wipayoko duko. Wipayoko adalah terpisah. Piyehi dengan yang kita sukai. Ya itu juga merupakan duka. Ya kan? Dan kemudian yang icang nak labadi. Ya, tampi dukang. Yang icang apapun ya icang yang kita inginkan. Ya. Kita menginginkan sesuatu nak labadi. Kita tidak memperolehnya. Itu adalah duka. Kita menginginkan tidak tua, tapi kita ya harus melewati usia tua. Ya kita duka. Kita menginginkan harta ini dan itu misalnya tidak memperoleh, ya duka. Ya. Menginginkan menjadi calon legislatif nggak tercapai, duka. Akhirnya gila. Ya, maka banyak bentuk-bentuk yang sebetulnya bisa dikatakan seperti kasat mata, demikian adalah bentuk-bentuk duka semacam itu. Itulah maka dibedakan jenis-jenis duka ini, kemudian dibedakan jadi duka-duka, ya wiparinama duka dan sangkara duka, ada 3. Ya saya menyebutkan 3 saja.
Di dalam Patisambhidamagga dibedakan lebih banyak lagi jenis-jenis duka. Ya, duka adalah dia penderitaan yang nyata adalah. Dia nyata adalah duka. Namanya duka, maka disebut duka. Jadi nyata dia adalah suatu penderitaan, maka disebut duka. Maka itu mencakup tadi dari jati, jara, marana, soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa, ya apiyehi sampayoko duko piye wipayoko duko yang picang nalapu ditampi dukang tadi. Ya, maka 11 hal tersebut masuk ke dalam disebut duka. Ya, jadi itu yang pada umumnya orang melihat adalah demikian, yang kasat mata demikian. Yang kedua disebut wiparinama duka. Wiparinama adalah perubahan. Dia berubah. Sesuatu yang berubah adalah duka. Nah, maka di sini sesuatu yang berubah tadi merujuk kepada sesuatu yang bahagia. Suatu kebahagiaan. Kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kita merasakan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu tidak bisa bertahan terus-menerus. Dia akan berubah. Dia akan lenyap juga, dia muncul dan lenyap juga. Nah, maka perubahan tersebut ya disebut sebagai duka. Itulah mengapa orang-orang juga di dalam kehidupan ini orang mengejar untuk mendapatkan kebahagiaan itu terus-menerus karena apa? Dia selalu lenyap. Tapi dia menyadari bahwa dia tuh merasakan adanya duka, penderitaan sebetulnya. Sehingga begitu kebahagiaan itu lenyap, dia kejar lagi gitu. Ya, lenyap lagi, kejar dapat, lenyap lagi, kejar lagi, tidak pernah ada habisnya. Ya. Maka suka adalah wiparinama duka. Kebahagiaan adalah wiparinama duka. Adalah penderitaan karena perubahan. Ya. Kemudian sangkara duka. Ya. Sangkara duka, sangkara di sini adalah sebagai sesuatu yang berkondisi. Tetapi di dalam Patisambhidamagga, kitab ulasan, termasuk yang di dalam situ adalah wedana, UPK wedana. Jadi duka adalah duka wedana, wiparinama duka adalah suka wedana. Sangkara duka termasuk di situ adalah UPK wedana. UPK adalah di sini kita menderita juga tidak, bahagia juga tidak, dalam kondisi yang netral. Nah, kondisi tersebut juga merupakan suatu penderitaan karena apa? Karena kita sebetulnya harus berusaha untuk mempertahankannya. Ya, kalau misalnya kita menderita tidak, bahagia tidak, paling tidak kita bisa netral loh. Nah, kita harus mempertahankan di situ. Ya, untuk mempertahankan demikian, berusaha untuk mempertahankan perasaan netral tadi, ya kita harus berusaha demikian. Nah, maka dia disebut sebagai duka juga. Dan selain itu adalah sangkara di sini ada sebagai sesuatu yang berkondisi. Maka segala sesuatu yang berkondisi, ya maka dia akan muncul dan lenyap istilahnya. Karena dia muncul dan lenyap, maka itu adalah ketidakkekalan. Maka itu disebut sebagai sangkara duka. Ya, selalu berkondisi. Ya. Nah, nama dan rupa ya itu adalah berkondisi. Kemunculan juga memiliki sebab, ya lenyapnya juga memiliki sebab. Jadi dia adalah muncul dan lenyap karena suatu sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Dan dia terus-menerus demikian. Berkondisi. Maka dia dikatakan sebagai sangkara duka. Nah, itulah maka pemahaman tentang duka ini terutama bagi kita yogi, maka bukan sekedar melihat duka dari segi yang kasat mata, tetapi kita harus melihat duka secara lebih mendalam lagi. Maka di situ Buddha mengatakan sangkitina pancu padana kanda duka. Ya, sangkitina secara singkat
Ya, pancupadana kanda adalah duka. Ya, 5 gugus kehidupan subjek dari kemelekatan. Ya, atau 5 gugus kemelekatan, 5 gugus kehidupan ini yang menjadi apa? Menjadi objek, karena objek dari kemelekatan ini. Dia itu adalah disebut sebagai duka. Ya, karena apa? Karena dia adalah muncul dan lenyap, bagian dari sangkara duka. Nah, sebetulnya baik duka, viparinama duka juga dia merupakan sangkara duka juga. Karena dia pasti ya muncul dan lenyap juga kan. Dia selalu berkondisi juga. Hanya karena dia dibagi dipisahkan, maka itu dibedakan, akhirnya ada duka-duka, viparinama duka, dan sangkara duka. Nah, kita harus memahami dari segi filosofis demikian bahwa 5 gugus kehidupan ini ya yang menjadi subjek atau objek dari kemelekatan ini itu adalah duka. Ya. Karena ada itu, karena kemelekatan kita terhadap kanda ini, yaitu juga menyebabkan kita menjadi duka tadi. Menganggap dia berlangsung terus menerus, ya, menganggap dia memiliki inti dan lain sebagainya, maka akan menyebabkan munculnya duka ini. Maka itulah disebut sebagai sangkara duka. Dan itu yang menjadi objek kita di dalam kita berwipasana itu adalah demikian. Bukan sekedar melihat kelahiran adalah duka, tetapi kita melihat 5 gugus kehidupan ini yang menjadi subjek dari kemelekatan ini adalah sebagai duka. Itulah mengapa di dalam kita bermeditasi, ya kita harus melihat, mengamati, ya di setiap 6 objek indria yang ada ini. Ya. Kita mengamati ketika kita melihat, ya, kita amati objek tersebut sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan yang sesungguhnya dari objek tadi, dari nama dan rupa tadi. Ya. Jadi pancupadana kanda duka ada materi, gugus materi, ya gugus perasaan, gugus pencerapan, gugus bentukan mental, gugus kesadaran, demikian. Kalau kita melihat misalnya, maka objek penglihatan tadi adalah gugus materi, dia dalam rupa kanda, rupupadana kanda. Kita tidak memahaminya dengan sesungguhnya, maka ada kemelekatan terhadap objek tadi. Itulah mengapa kita harus mengamatinya dengan sebagaimana apa adanya. Sehingga dia tidak menyebabkan timbulnya kemelekatan kita pada objek tadi. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, kita kecap, kita sentuh, ataupun objek pikiran yang merupakan objek pikiran berbeda di situ. 5 yang pertama, yang objek indria adalah bagian dari materi atau rupa. Ya. Kemudian ketika kita melihat, tentunya ada kesadaran melihat tadi, merupakan bagian dari winyana kanda. Kita memiliki, kemudian timbul adanya perasaan, ya bahagia, perasaan tidak senang dan lain sebagainya, bagian dari wedana kanda. Ya, ketika mengenali objek tadi adalah sanya kanda. Ya, keinginan untuk melihat, mengarahkan pikiran kita untuk melihat, ya, hal semacam itu masuk ke dalam sangkara kanda. Maka itu adalah 5 gugus kehidupan tadi yang menjadi disebut pancupadana kanda, yang menjadi objek tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah samudaya saca, ya, atau asal mula dari duka. Ya, di situ di dalam sutta dikatakan idangko pana bikawe duka samudayang arya saca. Ya.
Ya yang tanha ponobawika nandiraga sagata tatra tatra binandini ya seati dang kamatana bawadana wibawadanha. Jadi para biku inilah asal mula dari duka. Ya. Maka kemudian Buddha mengatakan ya yang tanha ponobawika, ya kan? Jadi ponobawika adalah punabawa, punabawa adalah kelahiran kembali. Ya, kelahiran kembali tersebut karena apa? Karena adanya tanha. Maka ya yang tanha ponobawika nandiraga sagata yang disertai dengan kesenangan ya dan kemelekatan nandiraga ya tatra binandini ya di sini ataupun di sana gitu. Sekarang di sini, sekarang di sana demikian selalu berubah demikian. Karenanya ada tanha tadi. Nah, maka tanha tadi, ya tanha atau nafsu keserakahan ini yang merupakan sebab sebetulnya dari penderitaan. Ya, maka dikatakan di situ sebagai ya yang tanha ponobawika nandiraga sahagata tatra binandini. Karena dari tanha tadi menyebabkan kita terus mengejar keserakahan kita ini yang ada ini muncul ini terus menerus. Di sini puas karena dia lenyap, kita cari lagi kepuasan di sana terus menerus demikian. Dan karena adanya tanha ini menyebabkan munculnya kelahiran kembali tadi, ya ponobawika. Nah, kemudian disebutkan ada 3 hal di situ. Disebut kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Ya, jadi dibedakan 3. Kama tanha adalah keserakahan, nafsu keserakahan pada objek-objek yang bersifat indriawi demikian. Itu disebut kama tanha. Ya apapun juga yang bersifat indriawi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, apa yang kita sentuh, ya menyebabkan ya adanya terjadinya kemelekatan di situ. Ketika ada keserakahan, kita menginginkan lagi, timbul kemelekatan. Nah itu yang akan menyebabkan kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali di sini karena adanya tanha tadi. Karena ada tanha pasti ada moha, selalu ada demikian. Jadi karena kita mengejar keinginan kita, keserakahan kita ini pada objek-objek yang bersifat indriawi tadi yang menyebabkan menyebabkan kelahiran kembali. Jadi kelahiran ini kenapa kita masih lahir lagi ini? Karena kita memiliki nafsu keserakahan. Kalau kita tidak memiliki nafsu keserakahan lagi ya kita tidak akan lahir. Ya. Selama kita masih memiliki nafsu keserakahan, maka kita masih akan terus berulang-ulang terlahir lagi dan terakhir lagi tersebut. Ya. Nah itu disebut kama tanha adalah demikian. Ya. Yang kedua adalah bawa tanha. Sering diterjemahkan sebagai ya keserakahan, nafsu keserakahan pada kehidupan, keberadaan kehidupan demikian. Keberlangsungan kehidupan demikian. Sering diterjemahkan demikian. Nah, bawa tanha di sini adalah suatu tanha, suatu bentuk keserakahan sebetulnya yang bertautan dengan pandangan salah. Pandangan salah apa? Pandangan salah tentang kekekalan atau sasata didi. Jadi bawa tanha adalah keserakahan yang bertautan dengan pandangan salah tentang kekekalan sebetulnya demikian. Ya, maka kita menganggap bahwa sesuatu tersebut adalah kekal gitu. Kita memiliki pandangan bahwa itu akan berlangsung terus-menerus. Kenapa kita misalnya berbuat kebajikan misalnya,
karena kita ingin terlahir lagi dan kekal di sana, demikian. Maka pada umumnya ajaran-ajaran yang lain, ya mereka mengajarkan pada demikian. Ayo berbuat kebajikan, nanti terlahir lagi dan kekal di sana. Dengan penuh kebahagiaan kekal di sana. Pandangan salah. Ya, mereka itu adalah merupakan bentuk keserakahan sebetulnya yang bertautan dengan pandangan salah berkenaan dengan kekekalan tadi, sasata didi tadi. Pada umumnya diajarkan selalu demikian. Buddha tidak mengajarkan demikian. Buddha mengajarkan agar kita tidak terlahir. Karena kalau kita tidak terlahir lagi, ya kita tidak ada penderitaan lagi. Ya. Maka itu harus kita pahami di situ sehingga kita tidak memiliki pandangan salah. Ya. Jadi itu adalah sasata bawa tanha demikian. Wibawa tanha. Wibawa tanha adalah juga sering diterjemahkan sebagai keserakahan, bentuk keserakahan atau keinginan pada ketiadaan atau kemusnahan, sering demikian. Nanti kalau diterjemahkan demikian nanti orang-orang pada bunuh diri semua. Bukan seperti demikian. Ya, mereka beranggapan bahwa sebetulnya setelah kehidupan ini tidak ada lagi. Nah itu adalah sebetulnya bentuk keserakahan juga. Yang bertautan dengan pandangan salah tentang kemusnahan atau ujeda didi. Jadi dia adalah pandangan salah. Pandangan salah tersebut muncul karena apa? Karena keserakahan. Bukan karena kebencian. Kebencian tidak bisa bertautan dengan pandangan salah. Kita memiliki pandangan salah karena apa? Karena ada loba, karena ada keserakahan di situ. Ya. Nah, maka wibawa tanha itu demikian. Bentuk nafsu keserakahan, keinginan yang bertautan dengan pandangan salah berkenaan dengan kemusnahan. Dia berpendapat bahwa yang ada ya hanya di kehidupan ini saja. Gitu. Setelah kehidupan ini tidak ada lagi, musnah. Jadi tidak ada kehidupan yang lampau. Ya tentu tidak ada kehidupan yang akan datang. Yang ada ya hanya ini saja. Dia berpandangan demikian. Jadi apa yang dia lakukan sekarang ini, ya sudah setelah ini tidak ada apa-apa lagi karena sudah musnah. Dia beranggapan demikian. Nah, pandangan semacam ini sebetulnya juga berbahaya sekali. Dia berpandangan demikian, apa yang dia lakukan pada saat ini ya cenderung kepada sesuatu yang pemuasan indriawi kita, ya perbuatan-perbuatan yang unwholesome sebetulnya, yang tidak bermanfaat. Akan selalu demikian. Karena dia melakukan perbuatan yang kebajikan pun juga tidak ada. Yang penting dia memuaskan dirinya sendiri selama kehidupan ini. Maka itu tidak lebih dari perbuatan yang ya bukan kebajikan semuanya apa yang dilakukan demikian. Jadi baik kita memiliki kama tanha, bawa tanha maupun wibawa tanha, ya, itu akan menyebabkan pada kelahiran kembali. Meskipun kita tidak percaya bahwa setelah kehidupan ini itu tidak ada lagi, musnah, semuanya sudah hancur total. Meskipun kita berpendapat demikian, karena kita memiliki keserakahan, kemelekatan terhadap pandangan tersebut, itu yang menyebabkan kelahiran kembali justru. Ya. Jadi apapun bentuk dari tanha itu, keserakahan, keinginan, kemelekatan kepada hal-hal yang bersifat indriawi, ya, ataupun kepada kekekalan, kehidupan, keberlangsungan kehidupan yang selanjutnya, ataupun kepada kemusnahan, ketidakadaan, ketidakberadaan kehidupan lagi, semua tersebut ya akan menyebabkan justru pada kelahiran kembali. Nah itu yang dikatakan sebagai sebab dari duka, itulah demikian. Ya. Nah, dua hal ini, yang pertama ya duka saja,
Ya, duka saja adalah sebetulnya adalah dia akibat. Ya, samudaya saja adalah sebabnya. Jadi dia adalah sebab dan akibat. Jadi dari dua kebenaran mulia ini, maka yang pertama, kebenaran mulia yang pertama adalah akibat. Kebenaran mulia yang kedua adalah sebabnya. Nah, demikian pula nanti kebenaran mulia yang ketiga, niroda saca itu adalah akibat. Ya, kebenaran mulia yang keempat, maga saca itu adalah sebab. Jadi adalah akibat sebab demikian. Ya. Nah, ya, jadi itu adalah keserakahan adalah demikian. Jadi keserakahan kita dalam bentuk meditasi yang kita harus amati adalah adanya keserakahan kita kepada objek penglihatan, keserakahan kita pada suara, keserakahan kita kepada objek penciuman, pengecapan, sentuhan maupun objek mental. Jadi ada 6 jenis objek indria tadi. Nah itu karena dia menjadi objek dari kemelekatan, maka muncul 6 jenis kemelekatan. Ya, jadi kemelekatan kepada objek penglihatan, kemelekatan pada objek pendengaran, kemelekatan terhadap objek penciuman, dan seterusnya tadi. Nah itu maka selama bermeditasi, praktek meditasi, maka dia harus segera dicatat, diberikan pengamatan secara tepat di situ sehingga dia tidak berkembang menjadi suatu kemelekatan pada objek tadi. Ya. Nah saya kira waktunya untuk menjelaskan selanjutnya sudah tanggung. Jadi sore hari ini kita membahas dari 2 kebenaran mulia, yaitu kebenaran tentang duka dan kebenaran tentang asal mula dari duka. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai yogi mudah-mudahan dengan pemahaman 2 kebenaran mulia yang pertama ini, ya semoga saudara-saudara sekalian ya berusaha di dalam bermeditasi lebih bersemangat untuk dapat bebas dari duka, ya mengetahui sebab dari duka, kita berusaha untuk melenyapkan sebab dari duka itu sendiri, sehingga saudara-saudara sekalian mudah-mudahan segera dapat mencapai pengetahuan-pengetahuan yang lebih tinggi di dalam berwipasana dan mencapai merealisasikan pencapaian kebahagiaan tertinggi nibbana.